Halo saudara, apa kabar? Kiranya tetap sehat dan hati-hati jangan copot masker saudara sembarangan. Terus pakai apalagi mau keluar rumah. Saya mau berangkat olahraga nih, ya sekedar jalan keliling saja. Dan akan pakai masker kecuali kalau lari ya, memang harus dicopot nanti pernafasannya jadi sesek. Kalau hanya jalan kaki sih dipakai nggak apa-apa. Dan habis olahraga itu pasti kita berkeringat. Nah, kalau berkeringat biasanya badannya bau dan karena bau keringat ya. Tapi nggak semua orang bau keringatnya itu nggak enak ya. Ada juga yang berkeringat tapi nggak bau apa-apa. Waduh, beruntung sekali orang yang seperti itu ya. Jadi bau keringatnya itu enak. Nah, saya termasuk yang bau keringatnya nggak enak, saudara ya. Nah, di dalam Alkitab, khususnya di surat 2 Korintus 2, ayatnya yang ke-14, 2 Korintus 2, ayatnya yang ke-14, dikatakan demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Ini bahasanya agak rumit ya saudara ya. Kalau dilihat mesti dibaca berulang-ulang. Apalah ini maksudnya? Tapi sebenarnya sederhana saja saudara ya. Jadi Paulus ingin mengatakan bahwa kehidupan Paulus itu mengalami hal-hal yang luar biasa. Itu yang dia katakan dengan istilah kemenangan. Ya, mengalami hal-hal yang luar biasa. Dan hal-hal yang luar biasa itu dia yakini, dia imani, dan memang menurut dia tidak meleset sama sekali, bahwa itu karena dia memakai cara Tuhan, jalan Tuhan. Walaupun kemenangan itu harus ditempuh dengan kesusahan, kemenangan itu harus didapatkan dengan pengorbanan, kemenangan itu harus didapatkan dengan usaha yang keras, dan tidak mudah. Karena kita tahu bagaimana ketika Saulus berubah menjadi Paulus, hidupnya bahkan makin penuh pergumulan, bahkan makin berat. Karena yang dulu sepaham dengan Saulus untuk menghabisi orang-orang percaya, berbalik menjadi musuhnya Paulus. Padahal musuhnya Paulus yang dulu teman dirinya saat bernama Saulus adalah orang-orang yang kejam. Nah, sehingga Paulus mengalami banyak penderitaan. Tapi bagi Paulus itu enggak persoalan. Dia bisa lewati dan itu disebut kemenangan. Dan kemenangan itu adalah jalan Tuhan. Kemenangannya itu karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, di sini Paulus mengatakan dari kisah hal-hal yang luar biasa itu menjadikan bukan dirinya yaitu Paulus, tetapi nama Tuhan, nama Yesus Kristus semakin dikenal. Nah, cara dikenalnya itu karena hal-hal yang baik, diwakili dengan kata keharuman. Ya, bukan bau busuk, bukan aroma yang menjijikkan, bukan aroma yang menyebalkan, bukan aroma yang memuakkan, bukan aroma yang bikin enak, enggak, saudara. Tapi keharuman. Jadi artinya hal yang baik. Jadi setiap Paulus mengalami hal yang luar biasa, bukan dirinya yang akan ditonjolkan, tapi Tuhan. Ketika Paulus mengalami hal yang luar biasa, dia berharap yang makin dicari tahu oleh orang atas hidup Paulus. Ya mungkin orang bertanya, Paulus, kenapa kamu mengalami hal yang luar biasa? Paulus, kenapa kamu menjadi orang yang tabah? Paulus, kenapa kamu menjadi orang yang murah hati? Paulus, kenapa kamu menjadi orang yang sabar dan seterusnya? Dan bukan Paulusnya yang akan ditunggu-tunggu jawabannya, tapi orang menantikan apa sebabnya. Nah, di sanalah Paulus dengan tidak segan-segan mengatakan bahwa Kristuslah penyebabnya, Kristuslah dasarnya, Kristuslah awal dari segala sesuatunya. Maka Kristuslah, Tuhanlah, Yesus kitalah yang
semakin harum lewat kehidupan Paulus. Jadi, pekabaran Injil Paulus memang berdampak besar secara luar biasa. Dan pekabaran Injil Paulus betul-betul mampu menghadirkan Yesus yang harum, Yesus yang luar biasa, yang memang dirindukan banyak orang. Nah, itu menjadi panggilan hidup kita sekarang, saudara. Apakah tutur kata kita adalah keharuman Kristus? Sikap kita, tindakan kita, perilaku kita, apakah keharuman Kristus? Jangan sampai, saudara, orang mengatakan bahwa ya itulah orang Kristen, kehidupannya kayak seperti itu, menjengkelkan, memuakkan, mengganggu kepentingan umum dan lain sebagainya. Jangan sampai, saudara. Karena pada saat itu terjadi, pasti orang akan berpikir, siapa sih Tuhannya? Apa sih ajarannya? Apa yang ada di pikirannya? Dan seterusnya. Ya, saudara, jadi hati-hati. Hati-hati dengan kehidupan saudara. Karena pada saat itu bisa menjadikan Tuhan kita berbau tidak sedap, berbau busuk, atau semakin membuat Tuhan kita berbau harum lewat kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap saudara adalah keharuman Kristus dalam hidup sehari-hari. Masih bersama dengan saya, Pendeta Yudi, dalam Renungan Emas. Esok masih ada solusi.